Start your computations. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Hajime masite, watashi no namae wa Sepia Nurul Ayani desu. Perkenalkan, nama saya Sepia Nurul Ayani dari kelas 13 TEDKA. Kinno wa konbini no tema ni tsuite hanasasete itadakimasu. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai lampiran 19, yaitu tentang konbini. Jadi kita langsung aja ke materinya. Konbini. Apa itu konbini? Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konbini. Jadi, konbini itu adalah tempat yang dapat melayani transaksi jual beli selama 1 kali 24 jam atau di Jepang dikenal dengan sebutan konbini. Lalu, konbini itu sendiri adalah penyingkatan kata dari convenience store. Orang Jepang melafalkan convenience store seperti konbiniensu sutoa, disingkat menjadi konbini. Sesuai dengan istilah bahasa Inggrisnya, convenience store secara harfiah dapat diartikan sebagai toko yang praktis, dari kebutuhan sehari-hari sampai makanan bisa ditemukan di toko tersebut. Convenience store merupakan sebutan untuk jenis toko, bukan nama dari sebuah toko. Jadi, bila kita bertanya di mana letak konbini, kita akan dipandu ke salah satu toko yang disebut konbini. Lalu, di Jepang terdapat kurang lebih 40.000 konbini loh. Nah guys, tahu gak sih konbini yang terkenal di Jepang itu diantaranya adalah 7-Eleven, Lawson, dan Family Mart. Di seluruh Jepang, jumlah ketiga konbini ini saja telah mencapai lebih dari 38.000 toko. Konbini juga buka selama 24 jam sepanjang tahun tanpa istirahat. Wow, sangat praktis bukan? Tapi kalau untuk jenis barang yang dijual di konbini itu ada apa aja sih? Ada lebih dari 2.500 jenis barang loh di sana, mulai dari makanan dan minuman panas ataupun dingin. Ada juga makanan-makanan camilan. Lalu di samping kasir juga terdapat tempat khusus makanan panas, ayam, dan kentang yang masih hangat dapat dibeli di toko tersebut. Di sana juga menjual charger loh, ataupun baterai ataupun alat-alat elektronik yang lainnya. Lalu di sana juga ada masker, tisu, sampai makanan kaleng untuk kucing pun juga ada. Tidak hanya buku, di sini juga terdapat berbagai majalah dari majalah mode sampai majalah wisata. Nah guys, yang paling populer di konbini itu adalah onigirinya. Apa sih onigiri itu? Jadi onigiri itu adalah nasi kepal yang biasanya diisi dengan umeboshi atau acar buah ume. Dan ada juga yang berisi abon ikan dan yang lain-lainnya. Dijual juga obento atau makanan bekal loh. Jenis obento juga banyak. Sejak dulu orang Jepang sering membawa obento seperti onigiri untuk dimakan di luar rumah. Alasannya karena jam istirahat siang sangat pendek, sehingga karyawan, siswa, dan mahasiswa sering membeli obento sebagai menu makan siang agar praktis dan juga cepat. Alasan lainnya yaitu pada saat makan siang, restoran-restoran penuh sehingga orang Jepang sering membawa obento seperti onigiri untuk dimakan di luar rumah. Nah, tapi kalau untuk servis atau pelayanan di konbini itu seperti apa sih? Untuk servis atau pelayanan yang tersedia di konbini, yang pertama itu adanya microwave. Bisa dilihat pada gambar tersebut, memperlihatkan bahwa orang tersebut sedang menghangatkan atau memanaskan obento yang dibeli di konbini ke dalam microwave. Makanan yang dibeli di konbini bisa langsung dipanaskan bila perlu, karena tersedianya microwave yang dapat digunakan setiap waktu tanpa harus membayar lagi loh. Yang kedua, tersedianya printer dan juga mesin fotokopi. Tentunya fasilitas tersebut sangat membantu kita yang tidak memiliki banyak waktu luang maupun printer pribadi untuk mencetak foto maupun dokumen yang kita perlukan.
Kita tidak perlu khawatir karena mayoritas kombini di Jepang memiliki printer, mesin fotokopi, hingga menyediakan wifi gratis yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, yaitu tersedianya ATM internasional. Untuk jasa yang satu ini, pilihan terbaik dari keseluruhan kombini jatuh kepada 7-Eleven. Mesin ATM internasional yang tersedia di 7-Eleven sendiri, selain memiliki opsi multibahasa, juga dilengkapi dengan instruksi yang mudah untuk diikuti. Tidak kalah penting, 7-Eleven merupakan kombini dengan jaringan yang sangat luas. Selesai mengadakan transaksi, biasanya mesin akan mengeluarkan suara, yaitu Atari wa sore ni gochoi kudasai, yang dalam bahasa Indonesianya, perhatikan, jangan lupa mengambil uang, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih perbedaan kombini antara di Jepang dan juga di Indonesia. Yang pertama, mari kita simak perbedaan dari sisi makanan. Hampir semua kombini menjual makanan cepat saji yang panas seperti kroket, chicken karage, oden, dan yang lain-lain. Juga terdapat makanan yang bisa dipanaskan di dalam oven seperti soba, udon, ramen. Ada juga makanan berat lainnya loh seperti bento, sushi, beef bowl. Dan jangan anggap remeh loh makanan di kombini, rasanya enak dan murah. Selain itu, kombini juga menjual makanan tradisional musiman seperti kue, yaitu sakura mochi, dango 3 warna, dan masih banyak lagi. Jika di Indonesia, tidak semua minimarket menyajikan makanan panas dan juga makanan berat. Yang kedua, yaitu perbedaan dari sisi antri. Yap, Jepang tidak bisa dipisahkan dari budaya antri-mengantri dengan teratur. Kita tidak bisa sembarangan menuju ke kasir. Walaupun ada kasir yang kosong, tetapi kita harus ikut antrian satu jalur dari belakang. Kemudian sampai giliran kita baru bisa menuju atau dipanggil ke kasir yang kosong. Sistem ini merupakan kultur shock, tapi dengan sistem seperti ini, pengunjung yang mengantri akan lebih rapi dan tidak saling menyerobot. Yang ketiga, yaitu perbedaan jarak antara kombini. Pasti kalian sudah tahu bahwa di Indonesia itu jarak antar minimarket berdekatan atau malah berhadapan. Nah guys, sedangkan kalau di Jepang itu jarak antar kombini lebih teratur loh dan berjauhan antara kombini satu dengan yang lainnya. Ya kira-kira selang 100-200 meter. Misalkan di jalan A hanya ada Lawson, sedangkan di jalan B itu hanya ada 7-Eleven. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa kombini ini bersaing secara sehat dan tidak membuat konsumen kebingungan. Yang keempat, ada perbedaan dari sisi pelayanannya. Nah, untuk pelayanan di kombini itu sangatlah cepat. Kasirnya juga berbicara berbahasa Jepang dengan cepat. Dan di beberapa tempat ada juga loh kasir yang bisa multibahasa. Ketika kita ingin bertanya produk-produk yang ada, walaupun dengan bahasa Jepang yang seadanya ditambah dengan bahasa Inggris, namun si kasir dengan sigap menjelaskan produk-produk yang ada, tentunya dengan bahasa Inggris seadanya dan terbata-bata. Ini menandakan bahwa keterbatasan dalam berbahasa tidak menyurutkan semangat mereka dalam bekerja. Ditambah lagi, mereka selalu tersenyum dan tentunya sangat ramah kepada pelanggan.
Ya, jadi sekian video penjelasan tentang kombini dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Mata raisu.